Oke nih, yang tertarik teman-teman dengan mobil yang masih unsold tadi sudah 3 ini kita review. Ada mobil inceran juga nih sebenarnya di depan kita nih, ada Panther TBR 541 Panther Touring 2500 cc manual transmission tahun 2003 guys. Di depan kita nih ada mobil menarik, harganya cuma 40 jutaan. Kita cek aja, ini adalah mobil YOE manual transmission CVT automatic ya tahun 2014. Buat teman-teman yang tertarik mobil 5 seater, mobil compact yang sudah discontinue sebenarnya, cuma di open di 75.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang nih pada event lelang berikutnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Sun, segera aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Dan juga jangan lupa nih, untuk update-nya langsung aja follow Instagram dan TikTok-nya Dozo21 untuk mendapatkan update terbaru harian dari Dozo21. Oke guys, kita langsung coba screening unit-unit apa aja, harganya berapa aja di Balai Lelang Sun untuk event lelang berikutnya. Ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke, di depan kita nih ada mobil menarik, harganya cuma 40 jutaan nih guys. Langsung aja kita cek di sini Mercedes-Benz C180 nih atau Cibo nih, 2000 cc automatic transmission tahun 2002 nih guys. Dengan pajak mati di bulan Maret 2019. Catatannya di sini nomor rangkanya berkarat dan nomor mesinnya di STNK kurang 1 digit nih. Sayang banget ya. Jadi untuk dokumen lengkapnya teman-teman cek di Balai Lelang Sun. Exterior C, interior C mesinnya terkategori di C. Dia opennya di 45 juta rupiah aja. Kita langsung sedikit screening. Kalau di bagian eksterior ini udah cukup kusam sih kalau gue bilang. Dari bagian headlampnya pun juga sama. Fog lamp agak sedikit kurang aja, tapi masih terbilang cukup lah menurut gue. Ada beberapa yang sudah bagiannya panel-panel di repaint ya, jadi catnya ada yang beberapa kurang bagus. Lalu di bagian velgnya udah gantian seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 40%. Dan ada beberapa kusam lagi di bagian bodinya, panel-panel sebelah pintu kanan dan kirinya, tapi masih terbilang cukup presisi. Nah ini adalah datanya nih guys, sesuai ya 45 juta. Kita langsung coba cek di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya juga ada beberapa kusam dan lecet-lecet ya di sini nih, kayak bagian bumper sebelah kanan. Kalau untuk stop lamp sih masih cukup oke, dan untuk di bagian sisanya sih masih cukup ya. Hanya ini butuh dipoles lagi atau disiram ulang sih kalau menurut gua nih guys. Bodi bagian sebelah kirinya juga ada beberapa baretan kasar. Lalu untuk di sisi bagian kirinya nih juga kusam ya, ada beberapa water spotting nih guys. Oke, kalau kita lihat di bagian sisi interiornya ada beberapa kusam, termasuk di bagian armrest ya, di kompartemennya itu udah kusam banget. Lalu di bagian konsol tengahnya sudah wood panel seperti ini. Nah untuk di bagian sisi dashboardnya ini masih terbilang cukup, cuman di bagian setirnya sudah ada beberapa kulit yang mengelupas. Tapi kalau untuk jok dan sisanya termasuk plafon nih agak kurang, jadi harus butuh di salon lagi. Cuman interior masih terkategori cukup guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik sama mobil Mercy, di depan kita nih ada Mercedes-Benz Cibo ya, atau 180 2000 cc automatic transmission. Ini tahun 2002 guys. Warna hitam seperti ini dengan eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya terkategori di C. Pajak mati di Maret 2019 kemarin nih. Jadi salah satu PR juga. Cuman ini di open di 45 juta rupiah. Ini buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke, ada juga mobil inceran di sini. Kita cek aja datanya. Ini adalah Calya E manual transmission 2018 yang kemarin masih unsold nih guys. Pajak masih hidup sampai bulan Mei 2022 nanti, atas nama PT, SPH-nya ada, dan sisa dokumennya teman-teman tinggal cek di Balai Lelang Sun. Ini eksteriornya masih C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di opennya di 75 juta guys sekarang, 75.500.000. Ini masih terbilang cukup oke. Kayaknya bakal jadi rebutan. Nah ini kalau di bagian sisinya sebelah kanan masih cukup oke, masih terbilang presisi nut-nutnya. Velg OEM seperti ini dengan kondisi bannya masih 70% nih, masih oke. Belum ada fog lampnya karena ini tipe E guys, dan sisanya ini butuh dipoles lagi. Untuk di bagian PR-nya ada di sebelah kirinya, bumpernya ini sudah baret kasar seperti ini, jadi harus di repair lagi dan udah renggang nih guys di bagian bumper dan fender sebelah kirinya. Nah kalau untuk satu bannya ini ada yang bocor, jadi harus ada tambelan. Sisanya sih masih terkategori cukup ya menurut gue ya, masih presisi, ada beberapa baretan kasar juga, cuman ini minor.
Kalau untuk di bagian belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di belakang, wipernya juga masih cukup lah kalau menurut gua. Ada beberapa baretan-baretan aja, sisanya nih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Nah, di sini PR di panel pintu sebelah kanannya sudah ada beberapa bekas baret-baret dan sudah sedikit mengarat, jadi harus di repair dan di repaint nih guys. Sedikit cek di bagian interior, masih terbilang cukup ya, walaupun ini mobil XPT, tapi kondisinya masih terbilang cukup baik dan masih oke nih kalau menurut gua ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nih, sudah turun harga dan gue bilang nih harganya cukup murah nih guys. Ada Calya tipe E manual transmission 2018 dan ini warna merah dengan kondisinya nih XPT, tapi SP-nya ada dan dokumennya lengkap, pajaknya juga masih hidup sampai Mei 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Ini cuman di open di 75.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, ini buruan nih, udah turun 10 juta guys. Gokil nggak? Oke, ternyata ada satu lagi dari Officer Field Balai langsung mengabarkan gua ada Calya lagi, satu nih warna silver. Tadi warna merah, sekarang silver. Kondisinya sama, ini adalah Toyota Calya E manual transmission 2018. Sama, pajaknya mati di bulan Mei 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C, atas nama PT, SPH-nya ada dan dokumennya lengkap. Teman-teman langsung cek aja di Balai langsung. Di opennya juga sama, sudah turun 10 juta nih guys. Jadi 75.500.000. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ada beberapa penyok di bagian bumper, jadi harus repair dan repaint lagi. Headlamp masih oke, agak berdebu jadi butuh dicuci poles lagi. Velgnya juga masih OEM dan kondisi bannya kurang lebih 50 atau 40%. Ada beberapa kusam ya di bagian bodi-bodinya, jadi harus dipoles lagi. Ke bagian belakangnya sih nat-natnya kalau kita lihat masih cukup presisi. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya, 2 titik sensor parkir, wiper masih normal, stop lamp masih cukup oke ya kalau menurut gua. Ada beberapa kusam dan baret-baret pemakaian aja sih kalau gue bilang. Bagian sisi sebelah kirinya nih ada beberapa baret di quarter dan juga di bumper nih guys, tapi ini masih minor jadi butuh di repaint lagi. Untuk di bagian bawahnya, lisplang belakang nih, ini agak sedikit penyok kecil dan sisanya masih nat-natnya presisi ya kalau gue bilang. Oke guys, di bagian interior ini sih masih terkategori cukup, cuman ada beberapa bagian joknya walaupun trim bawaan pabrik tapi ada kusam ya. Terus di bagian armrestnya karena warnanya coklat dark seperti ini, warnanya agak sedikit nggak membuat kusam sih di bagian armrest di door trim, jadi masih oke. Di interior masih cukup baik sih kalau menurut gua. Ini guys, ada 2 mobil murah nih Calya yang sudah turun harga 10 juta. Jadi lumayan nih. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai langsung. Ada Toyota Calya E manual transmission tahun 2018. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Dan ini pajak masih hidup sampai bulan 5 2022 nanti. Di open cuma 75.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai langsung. Oke, ada satu lagi mobil baru masuk ya di Balai langsung. Kita cek aja, ini adalah Mobilio E manual transmission CVT automatic ya tahun 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Di opennya di 108 juta. Ya kalau menurut gue sih ini harganya masih termasuk mepet sih kalau menurut gue ya. Cuman nggak apa-apa, kita screening aja. Kalau di bagian eksteriornya, yang kekurangan yang pertama sudah kita lihat adalah di bagian headlamp. Depan sebelah kanan ini sudah pecah dan ditambal dengan lakban seperti itu. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Beberapa baretan dan juga agak kurang bagus ya di bagian bumpernya, jadi harus di repair body lagi. Ada beberapa baretan kasar juga di bagian fender dan bumper. Sisanya sih masih terkategori presisi untuk nat-natnya. Nah, kalau kita cek di bagian belakangnya, pintu bagasi dan juga bumper sebelah kanannya, ini sudah ada penyok dan juga baretan kasar seperti ini. Di bagian lips bumper bawahnya juga sudah ada baretan kasar. Nah, kalau untuk di bagian stop lampnya sih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Kita lihat di bagian sebelah kiri belakang juga ada beberapa baretan kasar di bagian bumper. Lalu sisa nat-natnya nih masih terbilang presisi kalau menurut gua. Oke guys, kalau kita lihat di bagian interiornya ini masih terbilang cukup sih. Ada beberapa yang harus disalon sedikit di bagian plafon, tapi di bagian dashboard ini masih oke. Head unitnya sudah double din monitor seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian setir, kulitnya sudah nggak ada teksturnya, jadi sudah menipis nih. Bagian interior sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gue nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Mobilio DD4 ya, 1500 cc tipe E CVT automatic tahun 2014. Dengan nota pajaknya saya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksteriornya menurut gue ya C, interior C, mesinnya terkategori C. Dan ini di open masih di 108 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai langsung.
Lanjut yang masih unsold di sini sudah lumayan turun harga walaupun 3 juta nih guys. Kita langsung cek aja. Ada Datsun Go Pancha yang sudah discontinue. Di depan kita nih ada tipe T 1200 cc manual transmission tahun 2016 dengan pajak mati di Juni 2019 kemarin. Estimasi pajaknya kurang lebih 2 jutaan setahunnya. Eksteriornya masih C, interior C, mesinnya terkategori di C, di open di 52 juta rupiah. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, kita langsung sedikit screening aja. Di bagian eksteriornya ini masih terkondisi ya harus butuh cuci poles walaupun masih cukup normal, tapi sudah kusam ya. Di bagian velgnya nih masih bawaan pabrikan, cuman nggak ada tutup dopnya seperti ini. Dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 40%-an. Untuk di bagian spionnya masih spion manual seperti ini. Kalau di bagian nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi walaupun agak sedikit kusam aja. Langsung di bagian quarter ini juga sudah agak kusam ya guys, dan juga kurang presisi di bagian bumper dan quarter belakang sebelah kanan. Bekas nyerempet dan ini sudah ex repair nih guys. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori oke. Polosan ya, belum ada wiper tapi sudah ada spoilernya. Masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, cuman ada beberapa baretan-baretan kasar ya di bagian kirinya dan agak kusam juga nih apalagi di bagian tutup tangki bensinnya. Nah ini kurang oke ya kalau menurut gua, harus butuh di poles dan di repaint lagi sih. Untuk ban sebelah kiri belakangnya juga sudah bocor nih guys, jadi harus diganti. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Joknya sudah terlihat di bagian passenger sebelah kiri depan. Sudah tambelan seperti itu. Ya, cuman di bagian trim bawaan pabriknya kayaknya masih oke. Konsol tengahnya masih cukup baik. Nah, untuk di bagian setirnya nih ada beberapa yang kusam. Dashboard masih oke. Plafon terbilang agak kusam. Jadi interior ini butuh disalon kembali nih guys, kalau menurut gue biar oke lagi. Oke, buat teman-teman yang tertarik mobil 5-seater, mobil compact yang sudah discontinue sebenarnya, jadi biar bisa jadi mobil langka nih kayaknya. Di depan kita ada Datsun Go Pancha, tipe T ya, 5-seater di sini, 1200 cc manual transmission tahun 2016. Pajak mati di Juni 2019 kemarin, eksteriornya C, interior C, mesinnya masih terkategori C, di open di 52 juta rupiah, lumayan nih guys, sudah turun harga 3 juta. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke, kita screening lagi, masih ada 3 unit lainnya yang masih unsold. Kita screening dan ini pernah kita review apakah sudah turun harga atau belum. Nah, seperti di depan kita nih, di lot nomor 1 nanti ini akan dilelang Kia Picanto SE 1100 cc automatic transmission tahun 2008 yang masih unsold nih dengan pajak mati di Desember 2019 kemarin. Eksteriornya menurut gua kurang, interiornya masih C, mesinnya terkategori C arah ke D nih. Ini di open masih 40 juta, belum turun ya. Dengan kondisinya kenapa gue bilang eksteriornya kurang, sudah ceper begini dan agak susah untuk dikendarain sebenarnya. Jadi udah nggak normal lagi. Banyak baret-baret dan juga penyok-penyok di bagian bodinya. Kita sudah bisa lihat di depan dan di belakang pun juga sama. Untuk di bagian headlamp, fog lamp sih masih cukup ya. Sisanya sih sebenarnya nut-nutnya masih cukup presisi. Hanya saja kurangnya di bagian ground clearance-nya ini udah kurang sih kalau menurut gua. Nah ini masih dilelang dan masih unsold, sayang masih belum turun harga. Kita cek aja nih, untuk lelang besok nih apakah akan laku atau enggak. Kalau misalnya masih unsold, kita akan review lagi apakah akan turun harga. Kita cek aja teman-teman, pastikan update di Balai Lelang Sun. Oke, mungkin ada yang tertarik dengan harga 40 jutaan. Di depan kita ada Picanto SE 1100 cc automatic transmission tahun 2008. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin dengan eksteriornya menurut gua kurang. Interiornya C, mesinnya C arah ke D. Nah ini di open di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, jangan lupa update langsung di Balai Langsung, jangan sampai ketinggalan nih guys. Oke, ini yang sudah turun harga lumayan, kalau nggak salah 10 juta kemarin. Apakah akan sold nanti? Kita langsung cek aja nih. Di depan kita nih ada EPV DLX atau GX ya, manual transmission tahun 2010 ini guys. Dengan pajak mati di September 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gue D ya, interiornya D, mesinnya terkategori D nih. Dan di open sekarang di 50 juta rupiah untuk EPV DLX. Kita langsung screening aja. Pernah kita cek nih beberapa kali di lelangan Balai Lelang Sun ini yang masih unsold dengan harga 60 juta waktu itu. Nah ini kondisinya kurang dengan velg sudah oplosan seperti ini, ada beberapa kusam di bodinya, ada X sticker juga di bagian bodinya. Lalu di bagian underguardnya nih juga sudah nggak ada jaring-jaringnya. Headlamp, fog lamp sih masih cukup lah kalau menurut gue ya. Sisanya ada beberapa bodi-bodi yang kusam nih di sini nih, baret-baret kasar dan juga ada beberapa X laka ya di bagian depan dan juga di bagian belakang nih karena ada tulangan yang sudah keriting di bagian bodi depan dan belakangnya. Tapi sudah di repair. Nah, ini masih dilelang di Balai Lelang Sun. Buat teman-teman yang tertarik, nah ini dia. EPV DLX manual transmission tahun 2010, pajak mati di September 2020 kemarin. Eksterior D, interior D, mesinnya terkategori di D nih. Dan ini sekarang di open di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek nih di Balai Lelang Sun.
Lanjut berikutnya di lot ini ada Toyota Avanza S nih, tipe tertinggi pada masanya tahun 2009. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Warna hitam seperti ini dengan eksteriornya menurut gua kurang. Interiornya juga kurang kusam ya, karena di dalamnya banyak banget agak kotor dan kusam. Mesinnya terkategori C arah ke D, dan ini sekarang di open di harga 60 juta rupiah. Kita langsung screening aja sedikit, pernah kita review juga. Beberapa kali masih unsold dan ini tapi sudah turun harga 5 juta ya. Eksteriornya kurang, kondisi velgnya ini sudah oplosan jadi kaleng seperti ini, padahal tipe S ini velgnya alloy ya, bawaan dari pabrikan. Kondisi bannya juga sangat kurang guys, jadi bannya sudah tipis semua. Headlamp sudah menguning, fog lampnya masih terkategori C lah menurut gua. Bodi-bodinya banyak yang kusam seperti ini, dengan kondisi di bagian ban sebelah kirinya bocor nih guys semuanya. Ada beberapa baretan dan kurang presisi di bagian bumper kiri dan fendernya. Dan di bagian ke belakangnya antara quarter dan bumper juga sudah nggak rapat seperti ini nih. Nah, ini adalah kondisi belakang. Stop lampnya sebelah kiri masih oke, sudah gantian. Kalau sebelah kanan kusam banget nih, jadi harus diganti. Terus defogger untuk kaca belakang, spoiler wiper masih ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan ada beberapa baretan kasar di bagian bodi sebelah kanannya. Sisanya sih masih terkategori ya apa adanya lah kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Oke nih, yang tertarik teman-teman dengan mobil yang masih unsold, tadi sudah 3 ini kita review. Salah satunya nih masih ada Avanza S manual transmission tahun 2009. Pajak mati di Juni 2020 kemarin dengan eksteriornya kurang, interiornya kurang, mesinnya terkategori kurang juga. Di open saat ini sudah turun 5 juta jadi 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke guys, ini ada mobil inceran juga nih sebenarnya di depan kita nih, ada Panther TBR 541 Panther Touring 2500 cc manual transmission tahun 2003 guys. Dengan pajak mati di Agustus nanti 2022, warnanya abu-abu coklat seperti ini, eksteriornya C, interior C mesin C, dan ini di open di 105 juta rupiah. Kita coba cek aja dulu di bagian eksteriornya nih, masih terkategori apa adanya ya, cukup seperti ini, cuman ada beberapa kusam aja. Masih ada bulbarnya, bawaan pabrikannya, headlamp, fog lamp masih oke. Ada baritan kasar di bagian sebelah kiri bodinya, sisanya masih cukup presisi. Untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan pabrikannya. Bannya sudah diganti ya dengan all terrain seperti ini, masih oke. Ada beberapa baret dan kusam di bagian over fendernya dan over bodinya nih guys. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang. Kalau untuk stop lamp sih masih oke, belum ada sensor parkir, masih ada ban serepnya. Footstepnya nih ada beberapa bagian yang mengarat, termasuk di bagian atasnya ini ada beberapa cat yang sudah mengusam nih guys. Nah, ini kita cek di bagian sisi sebelah kanannya dari belakang nih masih terbilang cukup lah kalau menurut gua ya. Kita intip nih di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, mungkin agak sedikit gelap di bagian interiornya sih masih cukup oke ya kalau gue bilang. Dashboard, setir, plafon ini hanya butuh disalon lagi. Interiornya sih masih cukup baik ya kalau menurut gue guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai langsung nih. Oke guys, ini buat teman-teman yang tertarik ada Panther guys, di depan kita nih Panther TBR 541 Touring turbo diesel ya 2500 cc manual transmission. Pajaknya masih hidup sampai Agustus 2022 nanti. Eksterior C, interior C mesin C. Di open di 115 juta rupiah. Langsung aja nih teman-teman hubungi Balai langsung untuk mendapatkan Panther ini nih guys. Oke guys, ini singkat aja yang kita review di Balai langsung pada sore hari ini. Ini adalah unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai langsung. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya. Jangan sampai ketinggalan nih guys, ada unit-unit yang menarik nih kalau menurut gua. Dan jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update harian dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.